Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Arbi Hilman Rashid dari KPI 4A. Kali ini insya Allah saya pribadi akan melaksanakan atau memenuhi tugas perubahan sosial budaya. Dan kali ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk menemui salah satu tokoh masyarakat di Kampung Panggulan dengan siapa namanya? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanu Syahriya Wijaya. Tanu Syahriya Wijaya. Panggilannya Tanu ya? Ya, Tanu cenah ya. Masih ada titisan sih kayak dari Raden Wira Arya Tanu Datar mungkin. Allah karim. Dan Alhamdulillah sanadnya masih panjang, masih nyampe di sini. wallahu alam bisawab sih itu. Tanu, ya sepengalaman saya dan sepengetahuan saya, Tanu ini merupakan penggerak dari remaja Kampung Panggulan, betul? Ya, dalam catatan yang saya ketahui juga, Tanu pernah menjabat sebagai ketua IRKAP ya. IRKAP itu kepanjangan kalau nggak salah Ikatan Remaja Kampung Panggulan, benar? Betul. Ya. Pada saat itu menjabat sebagai ketua, benar? Ketua IRKAP. Itu selama berapa periode dan berapa tahun itu? Kalau dihitung dari periode sih harusnya itu masuk 3 periode. Masuk 3 Karena periode. dari 2018 selesai 2020, terus 2020 2022 kelar sih dia kemarin baru 2024. 2020 baru kemarin. 2023 akhir sih sebenarnya. 2023 akhir. Berarti sekarang bisa dibilang mantan ketua IRKAP ya, baru berjalan kurang lebih beberapa bulan doang nih, belum nyampe setahun-tahun aja nih kali. Ya ada kurang lebih 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan ya. Ya berarti nggak salah nih saya datang ke Tanu sebagai gimana pengetahuan atau goalsnya tentang perkembangan anak-anak muda di Kampung Panggulan ini ya. Menurut pandangan dari Tanu pribadi, gimana sih yang udah menjabat sebagai ketua IRKAP dulu gitu ya, udah berpengalaman dalam menaungi anak-anak muda di Kampung Panggulan. Dari awal mengurus sampai sekarang, apa gitu yang dirasain sama Tanu? Apakah anak muda ini berkembang atau meningkat secara apapun atau menurun secara apapun gitu? Kita sudutkan kepada pendidikannya terlebih dahulu gitu. Ya, terkait dengan perkembangan anak-anak muda atau ABG ya. ABG. Yang pertama, jadi perlu sedikit klarifikasi itu, bukan penggerak. Bahwa saya ini bukan penggerak, tapi tergerak. Tergerak. Kalau penggerak itu udah kayak pejuang, pahlawan. Kita ini tergerak sendiri, baik dari hati maupun dari diri kita untuk sama-sama. Ya tentu sebagai pemuda sudah sewajarnya dan sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab untuk sama-sama memberikan perkembangan atau ya kegiatan kemanfaatan untuk di lingkungan kita. Karena kan kita ini adalah calon sebagai penerus dari mana orang-orang yang bakalan memimpin di daerah kita, minimal di lingkungan kita atau di keluarga kita. Bener itu. Itu kayak tadi ya, karena penggerak itu wah, konteksnya kayaknya berat sekali sebagai orang penggerak gitu. agak boleh lengah, harus terus berjuang. Iya. Kalau penggerak kan intinya kagak boleh diem ya, dia udah Iya, bergerak terus. Iya. Terkait anak pemuda yang ada di Kampung Panggulan, Iya. sebenarnya sih kita ini kan tinggal di suatu tempat yang memang adanya di perbatasan. Kita ini ada di perbatasan Kota Depok, yang tetangga kita itu walaupun beda kampung sudah masuk Kabupaten Bogor. Sebenarnya kita juga awalnya dari Bogor. Iya. Cuma dulu ada pemekaran tahun
sampai tahun 2000 akhirnya kita diambil oleh Kota Bogor. Lalu dalam lingkup segi wilayah sebenarnya kita harus udah harus kota pergaulan kita, Bener. karena kita kan udah diambil Kota Bogor, udah bukan kabupaten lagi. Kalau kabupaten kan desa, Bener. desa Di penghujung lah. Panggungan. Kalau kabupaten mah di ujung. Di ujung. Kalau kita kan udah kota kabupaten, Kota Bogor, Kota Depok. Terkait dengan Panggulan sendiri, ya anak remaja mudanya sih dari selama saya pernah diberikan amanat, diberikan untuk mengangkat giroh atau semangat teman-teman pemuda yang ada di Panggulan untuk sama-sama aktif memberikan kegiatan yang baik di kampung sendiri. Tentu banyak sekali rintangan maupun ujian-ujian yang terjadi saat saya menjabat sebagai ketua IRKAP atau Remaja Kampung Panggulan sendiri. Dari yang anak-anaknya notabene masih desa berubah ke kota, merubah mindset, pandangan, cara pandang, cara berpikir. Bagaimana kalau pemuda itu bukan hanya menjalankan hari-hari sebagai pemuda mesti terkenal ya, yang suka nongkrong sini, nongkrong sana, Tentang lantung begitu. iya, rame sini, rame sana, bikin rese sini, bikin rese sana. Tapi selain kita nongkrong, selain kita kumpul bareng tentu sama teman-teman, bagaimana dari perkumpulan itu timbul inspirasi atau pemikiran yang bisa bermanfaat buat masyarakat di lingkungan kita. Benar. Saya mulai dari remaja-remaja majlis yang notabene punya basic agamis, yang kemungkinan jika kita datangi, kita silaturahmi, kita ajak, itu lebih mudah untuk merespon apa yang ingin kita bangun dan kita gerakin. Mulai dari masing-masing lingkungan, sholah, masjid, kita kumpul, kita bikin kegiatan. Alhamdulillah waktu itu sih, karena waktu pertama saya dipilih tahun 2018 dikasih kepercayaan, situ juga terbantu oleh teman-teman yang ternyata banyak teman-teman yang kelulusan dari agamis, yaitu dari tingkat pesantren. Ya. Jadi ada beberapa teman-teman pemuda yang di Kampung Panggulan lulusan pesantren ini. Tentu kan kalau di pesantren didikannya ya udah jelas basicnya agama dan tentu sopan santun, attitude itu harus Diprioritaskan. acuan ya. Mulai dasar itu. Nah, karena dasar itulah akhirnya kita kumpul bareng, kita duduk bareng, sama-sama kita ngeriung membahas apa yang sangat mungkin kita lakukan untuk bikin gebrakan atau bikin perkumpulan di Kampung Panggulan ini. Iya. Bergeraklah dari situ. Sebenarnya itu udah terselenggara, udah lama berjalan. Ada namanya pengajian remaja di Kampung Panggulan itu. Irmami dulu, ikatan remaja Masjid Manbaul Irfan. Itu dari dulu udah ada. Sebelum itu, IRKAP itu. Sebelum IRKAP udah ada. Itu sekitar dari tahun 80-an sampai tahun 90-an. Sampai 2000 lah. Ya di situ juga banyak vakum, terus sendat, terus aktif kembali. Ya begitulah remaja, masih labil. Nah akhirnya tergerak juga di bawah pemimpinan Bang Nurdin, waktu itu ditunjuk sebagai penerus dari waktu itu Bang Entis. Tahun berapa itu ya? Bang Nurdin juga lama, dia ada sekitar 15 tahun atau 10 tahun kali, 13 tahun kali kayaknya jabat sebagai ketua remaja di Kampung Panggulan. Akhirnya dari situlah berjuang nama IRKAP ketika kumpul atau musyawarah di Masjid Manbaul Irfan. Kenapa nama ini berubah dari Irmami menjadi IRKAP?
karena Irmami ini waktu itu dibikin namanya Ikatan Remaja Masjid. Nah, di situ ada selentingan atau isu bahwa itu mah kan remaja masjid, berarti yang kumpul ataupun yang ikut kegiatan maupun masjid pengajian doang. kan atau anak-anak masjid. Iya. Nah, di situ anak-anak yang nongkrong baik di warkop, pinggir jalan ataupun di rumah-rumah yang masih belum tergerak hatinya untuk sama-sama gabung. Nah, disitulah terpikir, tercuak inspirasi atau inisiatif diganti namanya menjadi IRKAP. Kenapa IRKAP? Karena IRKAP ini Ikatan Remaja Kampung Panggulan. Lebih umum ya. Lebih umum, global, tidak satu golongan atau kelompok-kelompok, tapi kita bagaimana bisa gabung satu kampung ini, kita bisa kumpulkan dengan kita ikat dengan Ikatan Remaja Kampung Panggulan. Betul. Wadahnya dari remaja masjid. Nah, karena memang awal dari remaja masjid, maka kegiatan pertama tentu pengajian. Ya, mulai dari situlah berjalan IRKAP ini, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bahkan dari rumah-rumah anggota yang memang sudah berjalan sebagai anggota pengurus untuk syiar di Kampung Panggulan. Jalan sampai 2017. Nah, di situ baru saya waktu itu vakumnya sih lumayan lama juga sih, ada berapa tahun tuh, dari 2014 deh sampai 2016, 2017 aktif lagi. Nah, di situ akhirnya aktif gak lama, berapa bulan baru dibikin regenerasi. Akhirnya disitulah saya dipilih dan diberikan kepercayaan untuk membawa teman-teman di generasi milenial, katanya bisa lebih aktif lagi, bisa lebih menyebar banyak kegiatan manfaat, karena milenial pastikan banyak ide-ide. Akhirnya disitulah kebetulan di situ juga generasi udah banyak yang lulus dan banyak yang keluar dari pondok. Akhirnya kita ajak bicara, akhirnya berkembanglah IRKAP ini bahasanya. Mempunyai banyak kegiatan. Yang pertama ada syiar pertama itu kita IRKAP ini ada 3 bidang. Satu bidang pendidikan, kedua bidang ekonomi, dan ketiga tentu yang pertama bidang keagamaan. Syiar yang pertama kita jadi ikon sebagai pengajian, bahwa itu ikon kita pengajian rutinitas mingguan yang berjalan setiap malam Rabu, baik dari setiap musola, masjid maupun ke rumah-rumah. Yang kedua kita bergerak di bidang sosial, kita itu ada namanya program kakak asuh. Ya, kakak asuh itu adalah dari mana teman-teman pemuda yang kita gerakin, kita diskusi bahwa kita bagaimana bisa lebih manfaat. Akhirnya kita kumpulkan seluruh anak-anak yatim yang ada di Kampung Panggulan untuk sama-sama bisa diasuh oleh remaja-remaja IRKAP ini yang notabene sudah banyak yang bekerja, banyak yang lulus. Akhirnya tercuaklah program kakak asuh. Berarti Alhamdulillah tuh kakak asuh udah berjalan juga sebelum dari saya juga sebenarnya. Sudah berjalan lama program itu namanya kakak asuh. Kakak yang asuh dari anak-anak yatim, dari total dari 40-an sampai 50, akhirnya sampai 60, sampai sekarang itu nggak salah datanya udah ada 75 adik-adik yatim. Nah, setelah saya kelar menjabat ini di tahun 2023, stafet kepemimpinan kita regenerasi kembali. Nah, saat ini itu dipegang oleh saudara Haji Akbar. orang Kulon. Ya, beliau juga sih sebenarnya masih adiknya dari ketua hormat, yaitu Bang Nurdin Ilham. Gitu. Nah, terkait dengan pemuda yang ada di Kampung Panggulan ini, yaitu bahwa pemuda itu masih labil ya, masih sulit untuk digerakkan. Tapi kalau udah merasa cinta, udah merasa dihormati, tergerak, ya juga banyak feedback banyak yang terlihat bahwa pemuda ini aktif dan bisa menggerakkan satu kampung sebenarnya. Gitu. Seperti contohnya kegiatan-kegiatan lebaran yatim, maulid, terus satu Muharram, terus lagi malam takbiran, terus sampai ada
namanya festival ataupun kontes-kontes keagamaan, perlombaan-perlombaan itu udah banyak berjalan. Sampai setiap Ramadan pernah terjadi itu ada pesantren kilat yang digerakkan oleh pemuda remaja Panggulan Irkab. Pesertanya itu seluruh adik-adik yang ada di Kampung Panggulan dari umur 4 tahun sampai umur 15 tahun itu ikut serta untuk meramaikan daripada kegiatan pesantren kilat itu. Pesertanya itu hampir ada 150-an kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah. Dari lomba mewarnai, lomba ajan, lomba cerdas cermat, lomba MTQ, itu semuanya terjalan sampai parade marawis akhirnya, dan sampai lomba ceramah itu sebenarnya udah terjalan dulu. Cuman minusnya dari teman-teman pemuda ini, namanya muda ya, Iya. masih tergoda banyak tergoda ini itu. Iya, benar. Apalagi kita tahu saat ini arus pergaulan itu sangat kuat. Benar. Zaman sekarang sudah berubah dari milenial katanya ke zaman gadget. Gadget 2024 ini sebenarnya udah masa-masa puncak zaman gadget. Teman-teman yang biasa nongkrong, ya kalau saya sih dulu masih muda-muda masih sering mandi kali, main bola bersama sampai maghrib, diomelin orang tua, main hujanan. Sekarang tuh udah hampir punah ya seperti itu. Sekarang udah berelektronik semua gitu ya. Semuanya pasti kumpul dengan HP. Benar. Ngeriung udah nggak lagi ngomong cekiki, tapi ngeriung lewat handphone, game ini itu. Apalagi sekarang udah diracuni oleh game online. Benar. Dari judi-judi pun udah masuk ke online. Itulah yang bikin teman-teman susah keluar dari zona nyamannya. Untuk menarik itu juga agak sedikit kerja keras, karena orang yang udah nyaman tuh biasanya nggak bisa ditak-atik, Benar. nggak bisa disinggang-singgang karena dia udah nyaman. Berarti ya bisa dikatakan bahwa anak muda ini masih ada pagernya gitu ya. Masih ada pagernya buat dulu sampai saat ini mungkin dari landasan wadah Irkab ini masih ada ini barulah cita-cita baru buat supaya anak muda di Panggulan ini berinisiatif supaya mendekati dari jalur agama dan pendidikannya secara umum maupun agamis. Tapi memang benar juga sekarang ini udah mulai gadget kayak gitu yang dimana orang lebih suka dengan elektronik. Dari cara kita buat mendidiknya juga harus pelan-pelan, salah dikit juga orang langsung pada merenung, langsung pada pundung segala macem. Memang itu menjadi sebuah tantangan juga bagi anak muda sekarang nih, khususnya para penggeraknya nih. Ya kalau dilihat dari pemuda Panggulan sebenarnya, kalau kita pandang dari pemuda tuh, Panggulan itu sebenarnya anak mudanya masih sangat muda. Terkenal dengan guyupnya, kekompakan, terus gotong royongnya itu terkenal. Kita itu setiap kegiatan yang ada di Kampung Panggulan, baik agama maupun hajat kampung atau apapun itu, jika ada kerja bakti dan lain-lainnya itu terkenal bahwa sebenarnya teman-teman ini masih jiwa sosialnya masih tinggi lah. Cuman tergantung siapa yang mau mengajak, siapa yang mau sama-sama berjuang untuk menggerakin kembali. Berarti ya intinya kita nyari siapa nih kepalanya, kalau kepalanya udah ada mah itu ya. Panggulan juga ada namanya Porsepa. Persatuan Sepak Bola Panggulan, Porsepa. Persatuan Sepak Bola Panggulan. Jadi kalau Porsepa itu kalau udah digerakin, udah mulai lagi kembali, itu bisa sampai 2 tim. Panggulan itu punya 2 tim. Satu tim itu bisa ada yang 25 orang. Ada yang sampai 15 orang, 20 orang. Lumayan juga itu kalau diterusin ya. Kalau olahraga itu Panggulan luar biasa. Masih responnya masih banyak lah pecinta olahraga. Nah, menyinggung dari olahraga nih. Panggulan juga katanya punya seni atau punya budaya atau punya tradisi yang mungkin dari dulu juga pernah dikembangkan, pernah terkenal bahkan di Panggulan. Salah satunya ya pernah dengar juga dari olahraga pencak silat ya, di Panggulan ini kata sempat booming ya kan.
pencak silat ini udah masuk kategori olahraga ya. Sebenarnya pencak silat itu budaya yang emang ada di kampung Panggulan, lebih tepatnya sih Pengasinan, karena yang terkenal itu Pengasinan. Sebenarnya kenapa orang-orang lebih mengenal Pengasinan? Karena di kota Depok ini, tepatnya di Kecamatan Sawangan, dari Kecamatan Sawangan ada 7 kelurahan, dan salah satunya itu Kelurahan Pengasinan. Jadi orang lebih kenal Pengasinan. Dan Pengasinan itu terdiri dari 4 kampung atau 4 daerah. Yang pertama dari ujung sana depan itu ada Kampung Pleret. Kampung Pleret. Kampung Pleret. Dan di tengah-tengah, di sebelah agak siniannya ada masuk Kampung Kebon Kopi. Kampung Pengasinan Kebon Kopi. Dan di tengah-tengahnya itu ada Kampung Pengasinan. Iya. Dan bagian selatan ini ada Kampung Panggulan. Makanya kenapa orang-orang tuh lebih kenal Pengasinan, karena kelurahannya masuknya memang Pengasinan. Iya. Karena bertepatannya juga di Pengasinan. Karena Ya. bertepatannya juga di Pengasinan. Dan di sini terkenal ya karena memang pencak silat, ya tentu terkenalnya oleh jawara-jawara. Pengasinan itu sangat terkenal dengan jawara-jawara, baik dari Panggulan, Pengasinan, Kebon Kopi ataupun Pleret. Pencak silat ini udah berjalan dari jauh sebelum generasi-generasi kita, dari leluhur-leluhurnya. Memang sudah terdengar santer bahwa Pengasinan ini kampung jawara, dan memang sangat kental dengan pencak silatnya itu. Ya tentu yang pasti sudah lumrah terkenal itu adalah MS Jalan 6. MS Jalan 6. Pencak silat MS Jalan 6. MS itu Mbah Misar bin Salimun. Tapi di Panggulan juga ada sebenarnya PSJDM pencak silat zaman dulu, PSJDMS. Cuma bukan Baba Misar, tapi Baba Misan. Salimun. Namanya sama kayak gitu tuh. Sama-sama letting, sebenarnya masih ada saudara kayaknya. Oh, saudara itu kayak. Ya satu letting lah, masih teman. Di Pengasinan itu ada saling menghormati. Orang leluhur dulu itu saling menghormati dan saling menghargai. Dia mendirikan sebuah padepokan lah bahasanya, atau perkumpulan pencak silat baik di Pengasinan, Panggulan, Kebon Kopi, Pleret. Semuanya ya para jawara yang pendirinya, yang bisanya itu bukan sekedar bisa fisik, tapi memang jago beneran. Beliau itu terkenal dengan jago benerannya. Benar-benar murni ya itu. Nggak sekarang kayak zaman sekarang emang dibuat-buat ya kan. Masya Allah. Zaman sekarang kan orang ada yang belajar pencak silat itu untuk menunjukkan jati dirinya. Iya, Tapi orang untuk agul. Tapi kalau orang dulu leluhur itu belajar silat itu untuk jaga diri, jaga dirinya, jaga keluarganya, jaga lingkungannya, jaga kampungnya. Betul. Dan sekarang juga emang nyalahgunain juga tuh sama ilmu gituan ya. Orang dulu ditantang itu nggak langsung mau, tapi orang dulu itu ditantang tuh kalau bisa tuh masih bahasanya ngelak ataupun nggak mau gitu. Benar. Nggak langsung meninggi ya. Karena punya ilmu itu bukan untuk ditunjukkan. Betul. Dia belajar silat itu bukan untuk dipamerkan. Betul. Lain lagi tentang budaya. Kalau festival ataupun seni-seni budaya, hal itu kan menjalankan tradisi, mengenalkan tradisi bahwa pencak silat itu seperti apa sih? Oh seperti ini, maka ditunjukkanlah di panggung yang resmi. Gitu. Tapi kalau dalam ranah pribadi, pencak silat itu ya untuk jaga diri, belajar itu untuk jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungannya. Seperti yang dicontohin oleh Mbah Misar bin Salimun, pendiri dari mana MS Jalan 6 Pengasinan. Iya. Beliau itu ya seorang jawara, yang memang satu jawara, kedua juga alim, sangat takjim para kiai, para ustadz, dan memang mendirikan itu ya untuk meneruskan bagaimana bahwa pencak silat ini bisa terus bisa terus mengalir, bisa terus terjaga budayanya sampai turun menurun anak cucunya.
jangan sampai punah gitu. Tapi itu untuk sampai saat ini juga masih ada tuh pencak silat. Sampai saat ini pencak silat masih ada di Pengasinan. Pusatnya itu di Pengasinan, di Jalan Baru ada aula MS 6, MS Jalan 6. Aulanya itu di Pengasinan. Sekarang yang pegang itu Bapak Agus, Haji Agus, Baba Agus. Berarti ya bisa disimpulkan dari sejarah Kampung Panggulan ini masih bisa dikatakan aman lah, karena pertama mungkin kita masih ada wadah untuk menjaga ilmu-ilmu anak mudanya dari segi agamis maupun umumnya, dan juga dari tradisi Kampung Panggulan ini juga sangat kuat, yaitu perguruan pencak silat, yang dimana pencak silat ini kan termasuk kategori menyeramkan juga ya. Kalau dibilang sama orang-orang awam mah, wah ini jago berantem, jago segala macem. Mungkin Emang kalau dulu setiap orang ya, ini sih riwayat ya, ini sih sejarah mungkin yang bisa dibilang sudah masyhur, terkenal. Siapapun orang yang ketika dengar pengasinan, ya itu orang pasti hormat gitu. benar-benar Diseganilah di daerah mana kalau memang orang-orang itu tahu, karena leluhur kita menjaga itu dengan penuh kehormatan juga, benar-benar yang memang dihormati gitu. Ketika ditanya anak mana tuh, anak Pengasinan, ya orang bisa segan sama kita. benar-benar. Karena kenapa? Karena anak Pengasinan itu terkenalnya jawara. Nah, Satu jawara, kedua situ emang ada pencak silat yang sangat kental. jadi ibarat mah kalau kita berurusan sama orang Pengasinan bisa disebut akibatnya sakral lah, Ya. itu ya ngeri juga. Bahaya bisa jadi, pandangan orang kan berbeda-beda. Bener-bener. Syukur-syukur waktu orang tahu Pengasinan, jadi tahu akibatnya. Kalau kagak tahu kan bahaya juga ya. Gue berurusan sama dia nih, ntar ujung-ujungnya gue Tapi bakalan begini. negatifnya juga, selentingan itu kalau Pengasinan terkenalnya sering disampaikan oleh para ulama ketika tausiah atau ceramah di mana-mana, bahwa negatifnya itu katanya isunya atau mitos, tapi kenyataan juga sih, bahwa anak Pengasinan kalau diajak ngaji susah, diajak ini susah, tapi ketika diajak berantem, yang dari Empang aja bisa pulang, tapi diajak ngaji malah terus. Jangankan yang di rumah atau di jalan, ketika diajak berantem, yang di Empang aja atau yang lagi kerja aja bisa Berangkat. pulang ikut ngeri. Itulah terkenalnya Pengasinan. Guyup rombongnya. Jadi adil ya, ada plus minusnya nih Ada kita. plus minusnya, ada positif, ada negatifnya juga. Ya itulah Pengasinan Panggulan yang sekarang udah masuk kota, Benar. dan perkembangan remaja juga ya sudah terbawa dengan arus kotanya, pergaulannya. Berbeda seperti orang ya, seperti dulu yang nongkrongnya itu ya banyakkan diskusi nyari manfaat, pergerakan. Sekarang kan banyak diskusi, main game, Benar. nongkrong. Kayaknya sekarang buat nongkrong aja udah bingung ya, kita ngebahas apa nih nongkrong. Ya. Udah dah kita main game be dah. Itu juga kan. Yaudah mungkin gitu aja ya, saya bertanya-tanya tentang bagaimana sejarah Panggulan, perkembangan anak muda di Panggulan, budaya apa yang sudah menjadi pegangan dari Kampung Panggulan tersendiri. Bisa disimpulkan bahwa ya IRKAP ini menjadi wadah dari anak muda sekarang, anak muda khususnya di Panggulan, dan budaya-budaya di Panggulan Pengasinan juga seperti pencak silat itu sangat dijunjung tinggi gitu, bahkan sangat diwanti-wanti supaya ini harus terjaga sampai kapanpun, karena ini memang budaya yang bisa dibilang Turun menurun, turun menurun dan dipertahankan untuk sampai ini. harus dilestarikan. Bener, atau bisa dibilang juga ini prioritas nih bagi anak-anak muda Kampung Panggulan Pengasinan nih.
mau itu awam mau itu apa, yang penting kudu bisa. Jangan kan bisa udah nyebur juga udah bangga banget udah mengikuti tradisi kampung panggilan sendiri gitu kan. Memang sih dulu selentingan ya gitu, kalau anak pengasinan tuh ya harus bisa pencak silat gitu. Kalau nggak bisa pencak silat bisa dipertanyakan ya benar anak pengasinan atau bukan gitu. Serem juga tuh slogan itu ya. Iya. Kalau memang anak pengasinan ya harus bisa pencak silat itu. Kalau memang nggak bisa pencak silat harus bertanyakan dia benar orang pengasinan atau bukan. Itu dulu seperti itu. Makanya orang segan atau ya bukan yang takut sih ya, segan atau menghormati karena setiap orang anak-anak ataupun pemuda maupun orang tua di pengasinan pasti bisa pencak silat gitu. Itu dia benar. Karena itu budaya yang terus dilestarikan sampai saat ini. Sampai sekarang palang pintu semua kampung punya palang pintu. Setiap hajatan atau ada acara-acara apa yang ingin manggil ya masih ada bisa palang pintu namanya. Mungkin buat pelestarian sekarang juga bisa dibilang agak rumit ya, bisa jadi ya, karena kampung panggulan dan pengasinan juga udah banyak kedatangan warga-warga asing di luar dari kampung panggulan itu sendiri. Kayak misalkan udah terbangun komplek, udah terbangun kontrakan-kontrakan yang dimana diisinya sama warung-warung dari orang-orang jauh. Betul. Bisa dibilang kan itu tercampur ya, budaya kita tercampur sama. Bisa jadi kita yang kebawa sama mereka pada karena mereka yang melebihi fasilitasnya lebih cukup gitu. Itu menjadi wanti-wanti dah buat orang panggulan juga, khususnya buat kita pribadi nih. Ya, itulah plus minusnya perkembangan zaman. Semakin berkembang tentu semakin ramai. Semakin ramai tentu juga semakin banyak ujian, terus juga kendala bagi para pendiri atau para penjaga budaya lestari. Betul. Karena kan tentu orang-orang pendatang ini, orang-orang yang memang dari jauh ini kan masing-masing mempunyai budaya atau kebiasaan yang lain di daerah-daerahnya. Belum tentu juga bisa gabung dengan bagus-bagus, bisa gabung, bisa membangun bersama. Tapi kan belum tentu juga ikut, karena kan mereka pendatang yang belum klop atau belum apa ya, belum CS sama kita dah gitu ya. Mungkin segitu aja ya. Dari mohon maaf juga nih saya udah banyak tanya, banyak cincong mau tahu doang ini gimana sejarah dari kampung panggulan, perkembangan dan budayanya segala macam. Ya, kurang lebihnya kayak gitu aja dari saya. Makasih banyak juga udah sempet ngeluangin waktunya nih. Mudah-mudahan tugas yang saya bikin ini yang udah merepotkan Hatanu mudah-mudahan bisa diterima sama dosen. Amin ya rabbal alamin. Ya kurang lebihnya seperti itu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang meninggal. Ada yang meninggal.